Lagi bersih-bersih. Iya, lah, mantap, cakal lah. Temen meleng. Kalau meleng udah kekepuk saya kalau meleng. Udah nyala ya? Udah. Oh. Kaget. Ya tadi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam jumpa lagi. Alhamdulillah tadi siang kita ngobrol dikit ya di Padepokan. Nah sekarang lokasinya kita di belakang Padepokan. Jadi kita lanjutkan yang tadi siang menguak tentang Gunung Krakatau ya. Jadi seperti apa nanti kita coba cari tahu. Tadi lagi bersih-bersih, saya mau dipukul. Lupa tadi, langsung dibuka aja. Ya udah, kita langsung lanjut. Kita cari tahu tentang Gunung Krakatau ya, ada apa. Nah, oh ya sebelum mulai yang ingin belajar jarak jauh, jadi dibuka channel Kang Muh aja ya, Kang Muh channel di YouTube ya, diketik Kang Muh channel, dibuka. Nanti di situ ada video yang judulnya program belajar jarak jauh. Nanti dibuka, di situ ada petunjuknya, nanti jelas ya. Silahkan diikuti petunjuknya di situ ya. Nah, terus juga sekalian nih untuk para saudara yang menyukai yang hobi mobil-mobil tua ya, itu mobil kita Padepokan mau dijual. Silahkan yang berminat untuk jadi lelang ya. Jadi lelang untuk pembangunan pondok. Jadi lumayan kita buat tambah-tambah karena kita sangat butuh sekali. Os. Kaget saya. Itu siapa? Bentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Kamu siapa? Assalamualaikum. Kamu siapa? Kenapa sembunyi? Oh, ini yang di sini. Yang di sini nih. Saya kira yang dari Krakatau, bukan ya. Jadi yang penghuni sini aja. Pulang kamu ya? Pulang aja. Udah pulang aja. Pinjam dulu tempatnya sebentar ya. Ya, cok pulang aja. Pinjam dulu tempatnya sebentar. Mak. Iya, ada orang nggak? Bantuin agak cepat, jangan jauh banyak, Pak Tam. Jangan jauh banyak, fokus ya. Nah, tadi lagi ngobrolin buat lelang. Jadi biayanya buat pembangunan pondok. Jadi kita jual mobil itu. Meskipun sayang sih itu mobil udah kemana-mana ya, bersama petualang gaib. Nanti mobilnya kita liatin ya. Ya udah, kita langsung aja. Yuk meditasi dulu.
Assalamualaikum. Ini ada dua, langsung masuk semua ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa memanggilku? Oh, ada. Nggak ada apa-apa. Saya ingin bertanya aja. Ada keperluan apa? Hanya ingin bertanya saja. Bertanya masalah apa? Bertanya masalah tentang Gunung Krakatau. Gunung Krakatau itu. Ada apa dengan tempat tinggal kami? Oh, itu tempat tinggal kamu? Iya. Nggak ada apa-apa sih, cuman banyak yang bertanya-tanya di kalangan manusia gitu. Jadi banyak kalangan manusia yang ingin tahu tentang gunung itu. Seperti apa di alamnya. Buat apa kalian tahu? Ya saya ingin tahu aja. Nggak ada apa-apa. Karena di gunung itu banyak kejadian-kejadian gitu. Banyak kejadian-kejadian yang agak aneh gitu. Dan apalagi sekarang ini kok banyak gejolak gunung itu bergejolak ya. Banyak letusan gitu. Itu aneh menurut pandangan manusia. Ya, menurut kami aneh. Ada apa sih sebenarnya di Gunung Krakatau itu? Banyak. Kok kamu bisa ada di situ? Ya. Sebelum gunung itu Sebelum gunung bisa dengan tanah Dewi Pak. berpisah, Bangsa kami sudah berada di tempat itu. berpisah dari tanah Dwi Pak. Iya. Tanah Dwi. Oh, sebelum berpisah dengan ya saya paham. Sebelum berpisah dengan pulau kita ini, Pulau Jawa. Iya. Oh, tadinya nyatu ya? Tadinya satu. Oh, berapa ribu tahun itu ya? Oh, tadinya itu nyatu, Ya. nyambung gitu. Tadinya satu. Gunung itu dulunya udah ada. Sudah ada. Oh, gunung itu tadinya nyatu, sudah ada. Terus apa yang terjadi? Kok bisa berpisah sekarang, bisa terpisah? Ada apa? Itu berpisah. Bagi bangsa kami suatu kesenangan, kebahagiaan. Kenapa harus bahagia? Karena berpisah jauh dari keramaian manusia. Tetapi kami merasa kasihan juga. Sewaktu berpisah dari tanah Dewi Pak ini, Kasihannya banyak kenapa? kejadian yang menimpa manusia. Oh gitu ya. Iya, Oh, dulunya nyatu. iya, Kamu udah ada di situ dari dulu. iya. Oh. Sebelum aku lahir, sebelum aku dilahirkan, nenek moyangku sudah berada di tempat itu. Turun temurun. Oh. Kenapa bisa ada di situ turun temurun? Karena nenek moyangku sudah ditugaskan untuk menjaga tempat itu. Ditugaskan untuk menjaga tempat itu ya? Ya, Oleh manusia? ya, Oh, jadi oleh manusia. Berarti ada tokoh manusia yang sakti mungkin zaman dulu ya? Kamu bentuknya seperti apa? aku perwujudanku naga karang. Naga karang. Ya, penguasa batas selatan. Kidul batas selatan ya. Berarti di barat selatan ya, kamu barat daya ya? Ya, Barat selatan, barat daya, dia yang memegangnya. Memang ada berapa kok kamu di wilayah barat daya? banyak di situ. Tapi kami berbeda. Bangsa kami punya golongan, punya keluarga. Selain barat, di barat itu selatan di mana lagi yang ada? Di wilayah gunung itu banyak siluman naga. Tapi kami berbeda.
Yang berkuasa di situ yang mengatur siapa? Nenek moyang kami. Oh, nenek moyang. Berarti kamu termasuk pengurus di situ ya? Ya, Oh, kamu di sebelah selatan. Ada lagi nggak yang lain, pengurus yang lain? setiap penjuru wilayah gunung itu Kamu tugasnya di sebelah selatan apa aja? menjaga wilayah itu. Wilayah laut atau wilayah darat? Perbatasan. Menjaga dari apa tuh? Dari gejolak alam. Oh, dari gejolak alam, dari bencana-bencana mungkin. Jadi kamu ikut meminimalisir ya, Ya, supaya tidak lepas. Oh iya, paham. Jadi supaya nggak lepas, mereka ikut membantu gitu. Ikut menghalau, ikut menghadang supaya nggak lepas langsung. Karena memang di selatan itu kan langsung laut apa ya? Laut Pasifik ya? Laut apa? Laut lepas. Laut lepas langsung kan? Laut lepas. Berarti dia ikut membantu meringankan gejolak alam dari sana. Oh, luar biasa, kamu berjasa ya. Itu kamu disuruh sama manusia yang dulu itu? ya, Oh, tokoh-tokoh dahulu. terima kasih ya. Gitu. Sama-sama. Ternyata di gunung itu berarti ada kepengurusan gitu. Nah, siluman-siluman naga yang lain itu ngapain aja di situ? Hanya tinggal Hmm. kami, pengurusnya. Hmm. Dan kami menjaga. Dia juga bisa diperintahkan. Oh. Oh begitu. Dan terus ada suara waktu letusan kemarin tuh yang terakhir. Ya, Yang terakhir katanya ada suara dari langit, itu suara apa itu? Ada hubungannya dengan gunung itu enggak? ya, Oh ada. pertanda bumi ini sudah menua. Ada suara dari langit ya. Itu sempat viral itu. Jadi nggak ada hubungannya nggak dengan letusan gunung kemarin? Soalnya kejadiannya berbarengan. Hanya berbeda berapa hari gitu. 1 hari 2 hari. Itu perselisihan dari kami sesama siluman naga. Oh di atas langit itu. Ya, Perselisihan apa? ingin menguasai tempat kami, tapi itu tidak bisa karena kami itu sudah turun temurun. Generasi kami sudah 5 generasi. Sudah 5 generasi ya. Ya, Kamu yang kelima ini. ya, Berarti selain kamu ada lagi di wilayah lain? ada banyak. Banyak sekali tersebar di berbagai wilayah. Oh gitu, tersebar di berbagai wilayah. Ya, tugas kami membantu Membantu apa? membantu penyusup yang ingin merusak alam ini. Oh gitu, ingin merusak alam. Ya, Berarti kalian kesehariannya di situ aja? ya, Itu saya menarik, dulunya itu pulau ini menyatu ya dengan seberang sana. ya. Oh, dulunya menyatu ya. Itu adalah salah satu yang suka mengganggu, yang suka merusuh. Jadi dulunya tuh menyatu pulau ini tuh. Itu bisa-bisa itu akibat siapa terjadi berpisah seperti itu? Itu akibat alam. Oh, Sudah karena alam. takdir. Waktu dulu menyatu itu gimana itu kehidupan manusia? Kehidupan manusia sangat dekat berdampingan dengan kami. Zaman dulu waktu itu Ya, ya. tapi kebanyakan manusia Sama nggak yang dengan punya manusia? berpikiran buruk tentang kami. Dengan manusia zaman sekarang sama nggak? Jauh berbeda. Oh berbeda ya. Jadi manusia zaman dulu ya. Jadi bedanya dari apa tuh? Bedanya dari apa? Manusia. Ya nggak apa-apa.
Manusia sekarang dengan manusia dulu bedanya apa ya? Bedanya Hmm. zaman dahulu mementingkan perut saja sudah susah. Zaman sekarang semua melimpah. Kami juga mengamati dan mengawasi gerak-gerik kalian manusia. Terus zaman dulu sama sekarang bedanya apa lagi selain tadi? Zaman dahulu banyak tokoh sakti. Sekarang Jarang. kenapa bisa jarang? Kamu tahu nggak akibat penyebabnya? Kamu kan suka meneliti, suka mengawasi. Karena jauh berbeda. Zaman dahulu suka berpetualang. Karena berbeda. Berbeda tatanan. Berbeda pemikiran. Beda pemikiran gimana maksudnya? Sekarang kebanyakan tidak peduli satu sama lain. Iya. Terus perbedaannya apa lagi? Kalau zaman dulu banyak yang peduli. Salah satunya ada sosok pemimpin yang sangat mementingkan pengikutnya. Dia rela berkorban, bahkan semua harta bendanya dijadikan Jadikan apa? sebuah tujuan. Jadi dibagikan untuk membantu mungkin ke situ ya tujuannya. Oh gitu. Jadi zaman dulu banyak dermawan ya, banyak orang baik ya. Untuk membangun masyarakat. Banyak saudagar kaya yang sangat peduli dengan kehidupan, dan tidak sedikit yang mengganggu, yang merebutnya demi kepentingan sendiri. Enak ya zaman dulu, adem, tentrem, damai ya. Kalau manusia sekarang gimana emang perbedaannya? Yang aku perhatikan dan aku amati, banyak perselisihan. Iya emang bener. Banyak yang mengadu domba. Ya tuh zaman sekarang emang begitu. Betul ya. Mungkin zaman dulu juga ada ya, tapi nggak sebanyak sekarang mungkin. Ya. Jadi intinya dulu banyak yang saling membantu sesama manusia. Sekarang malah saling menjatuhkan ya. Gitu. Zaman dahulu punya kekuatan buat membantu, buat membangun, buat menjaga. Dan kami merasa nyaman ditugaskan di wilayah situ. Sampai akhirnya kami pun mencontoh manusia. Contoh ya, jadi saling membantu, baik gitu. Dulu mungkin sejuk ya di wilayah Krakatau itu ya, banyak pepohonan. Tentu saja. Asri ya. Sekarang gersang ya sepertinya. Kamu lebih suka dulu apa sekarang? Waktu bisa berputar kembali,
lebih memilih zaman dahulu. Kalau zaman dulu berarti kamu dekat dengan masyarakat ya, dengan manusia. Ya, Jadi dekat, maksud dekat tuh sering ada konteks gitu, sering ada kontak. Kalau zaman sekarang enggak ya, susah mungkin. Kenapa kamu sekarang bisa susah kontak dengan manusia? Penyebabnya apa? penyebabnya itu sudah takdir, Hmm, sudah ditentukan. iya, Oleh sebab itu, alam tidak bersahabat dengan kalian. iya. Ada penyebabnya enggak? Disebabkan pertempuran antara manusia dan bangsa siluman. Hmm, Itu iya. salah satu pemicu. Oh, zaman dulu sering bertempur, jadi kalian mudah berdialog gitu ya. Ya, Kalau sekarang udah jarang ya. Kenapa jarang? karena tempat kami Hmm. sudah berbeda, Oh iya. jauh. Karena sudah dipisah, berpisah dengan tanah Dewi Pak. sudah dipisah oleh lautan ya. Ya, Jadi nggak ada manusia menjamah. Wulung, Oh gitu. giliran kamu jaga Wulung. Siapa itu yang masuk? Wulung, Ulung siapa? giliran kamu jaga sana. Ulung yang mana? Kamu naga karang atau wulung namanya? Hah? Yang Aku mana? dijuluki naga Wulung. Oh, banyak ya yang nama naga wulung, berarti banyak ya. Ya, Kenapa kok banyak yang disebut naga wulung? Apa itu? Kenapa? karena sosoknya hitam. Berbeda dengan siluman naga. Terus kenapa tadi kamu namanya naga karang? Itu pimpinan kami. Kamu tadi bilang kamu namanya naga karang. Oh jenisnya. Ya, Oh jenisnya. Jadi kelompok kalian jenisnya naga karang gitu. ya. Oh. Wulung, giliran kamu jaga Wulung. Oh jenisnya naga karang gitu. Tapi bentuknya wulung. Oh. Kamu di sebelah selatan ya? Ya, Berarti kegiatannya itu aja, nggak ada yang lain. Kamu ikut menjaga, menahan alam juga berarti ya, gejolak alam. Saya penasaran dengan sosok manusia yang membuat perjanjian dengan nenek moyang kamu itu. Sepertinya luar biasa ya manusia itu. Kenapa bisa ada perjanjian seperti itu? Harus menjaga tempat itu. karena dulu nenek moyang kami pernah ditaklukkan. Oh berarti beradu kesaktian dulu dengan manusia itu. Kenapa bisa beradu kesaktian? Awalnya kenapa? Selisih paham. Selisih paham. Ya, ada salah satu. Oh karena itu, tarik ke sini, tarik, nanti rusak itunya. Tarik ke sini nanti rusak. Oh kenapa awalnya? Ada salah satu pekerjaan kami yang tidak disukai oleh manusia itu. Aku pun. Pekerjaan apa itu? Yang seperti apa? Kok bisa nggak suka manusia itu? Sering menjemburkan api. Terus kenapa bisa nggak suka? Kan kalian yang menyemburkan api. Ya, tapi itu sebagian. Api itu merusak alam. Oh sering kebakaran. Ya, Mengganggu manusia gitu. ya, Oh banyak rumah manusia kebakar mungkin ya. ya. Tempat tinggal manusia tuh. Hmm, Oh jadi orang itu marah. ya. Oh
Iya, kalau zaman dulu kan rumahnya mudah terbakar ya, beda dengan sekarang. Jadi pakai hata. Tapi itu bukan semata-mata keinginan kami. Oh, jadi nggak disengaja. Ya, Memang itu hanya kenapa? Menyemburkan apinya kenapa? pertempuran di antara kami. Oh, kalau lagi bertempur kalian saling sembur api gitu. Ya, Jadi orang sakti itu tahu ada kegiatan kalian. ya, Terus kalian ditugaskan untuk diam di gunung itu. ya. Oh, terjadi pertempuran dengan nenek moyang kalian itu. Ya, Terus yang bertempur dengan nenek moyang kaliannya gimana? sudah tidak ada. Bahkan keturunannya pun sudah tidak bisa ditemukan. Itu kenapa kalah dengan bangsa kalian? Tidak. Naga Karang atau enggak? Itu sudah takdir. Oh, sudah hilang sendiri ya. Ya, Manusia itu asalnya tuh dari mana memang kok bisa punya ilmu menaklukkan kalian? dari timur. Dari timur ya? Ya, Oh gitu. Kenapa bisa punya kesaktian seperti itu? Diceritakan nggak oleh nenek moyang kalian? karena Hmm. cerita nenek moyang kami, Hmm. ucapannya Hmm. selalu didengar Tuhan. Selalu didengar yang Maha Kuasa ya. Ya, semua perkataannya Jadi langsung didengar. berapa lama itu dulu di pertempuran dengan manusia itu? Ada diceritakan nggak tentang itu? Selama 1 pekan. 1 pekan itu berapa lama sih? 1 bulan ya? 1 minggu? 1 minggu. Saya nggak tahu 1 pekan. Oh gitu ya. Dia tahu, saya nggak. Kalah sama jinnya. Ini soalnya dia suka memantau manusia. Jadi kegiatan kalian apa aja di situ? Melakukan apa aja sekarang? Lakukan nyusun sebuah tempat baru. Kenapa menyusun tempat baru? Ada apa emang? Karena alam ini sudah mulai tidak bersahabat lagi. Sekarang banyak kejadian-kejadian yang tak terduga. Bahkan bangsa kami pun tidak bisa mengetahuinya. Ya. Itu semua dari suku kalian. Ya, Kompak itu. ya, tentu saja. Karena nenek moyang kami mengajarkan bantu membantu. Kalau nenek moyang kalian bentuknya seperti apa tuh? Sama nggak dengan kamu? Berbeda. Berbeda. Kalau kamu wujudnya gimana sih? Hitam? Hitam. Seperti ular yang besar. Keluarkan aja. So keluarin aja, keluarin. Oh gitu ya. Tapi kami tidak punya rambut seperti nenek moyangku. Oh, nenek moyang kalian ada rambut? Ya, Terus. Bantuan, Tunu, iya, jadi. Oh gitu. Berarti nenek moyang kalian ada rambutnya? ya, Di bagian mana tuh? tepat di atas kepalanya. Oh, di kepala sini. Ya, Oh.
Kalau kamu enggak gitu? Tidak. Nenek moyang kami bahkan mempunyai Iya, so. tangan dan kaki. Bantuan, nak. Mana? Tuh, bantuan. Sok pegang, bantu. Gini gotong itu, digotong. Oh gitu. Ya. Ada kaki? Ya, Kamu? aku tidak. Hanya naga terpilih yang punya ciri-ciri itu. Oh, jadi ada Hanya yang punya terpilih, kaki, ada yang enggak ya? yang mempunyai Kaki. rambut, Oh. tangan dan kaki. Terus sekarang keturunannya ada yang punya rambut nggak? Ada. Ada, siapa itu? Siapa Aku dia? tidak berani menyebutkan namanya. Kenapa memang? Dia terpilih juga? Iya. Berarti dia yang memimpin kalian sekarang, saat Ya, ini? ya. Oh. Masih satu keturunan tapi ya? Ya. Oh gitu ya. Jadi ada rambut. Rambutnya warnanya apa itu? Warnanya Ada warnanya nggak? putih. Oh, rambutnya putih Ya. warnanya. Oh. Itu saya pernah melihat ada ular bertanduk di kepalanya. Itu kenapa bisa ada tanduk itu? Itu hanya naga terpilih. Nggak, kalau saya ngelihat ular biasa aja. Ular biasa sebesar kecil pokoknya lah. Sebesar gini. Tapi ada tanduknya. Itu ular apa itu? Dari bangsa mana? Barangkali kamu tahu. Dari siluman naga. Tapi itu keturunan dari selir-selirnya. Oh. Ada tanduknya soalnya. Ularnya ada tanduknya di gua. Saya pernah ada salah satu gua ya. Keluar tuh ular, tapi bertanduk. Ular itu bertanduk. Tanduknya satu di kepala. Cuman pas saya mau tangkap dia nggak kena. Langsung mundur ke lubang. Lubangnya cukup dalam jadi nggak kena. Oh, jadi itu masih satu ini juga ya? Dan terkadang siluman naga itu suka mengawini ular biasa yang berada dekat dengan wilayah kalian. Oh, dengan siluman ular biasa juga Ya. terkadang dikawini, jadi hasilnya seperti itu ya? Ya. Oh, jadi kalau manusia tuh sama yang pesek sama yang mancung, jadi hasilnya ada perbedaan. Kalau mancung sama mancung biasanya lebih mancung gitu. Kalau pesek sama pesek lebih pesek. Mohon maaf ya, sama saja ya, intinya sama saja. Ini hanya perbandingan. Oh gitu berarti. Berarti terkadang sama siluman ular biasa juga ini ya, dikawini ya. Terus suka ada kegiatan apa aja di kerajaan kalian sekarang? Itu kerajaannya di sebelah mana? Kerajaannya ada di sebelah mana itu? Kerjanya Laut Wates. Laut Wates itu sebelah mana? Sebelah selatan. Oh, enggak di gunungnya enggak? Tidak. Oh, udah enggak di gunungnya. Sudah aku katakan, bangsa kami sedang membuat tempat baru. Tapi sebagian kami masih tinggal di situ. Ya biasanya lebih peka sih, bangsa kalian biasanya lebih peka. Ya semoga nggak ada apa-apa, insya Allah, amin.
Oh gitu berarti. Nenek moyangnya dulu ternyata sosok terpilih ya. Ya. Tapi bertarung dengan manusia dan akhirnya dikalahkan. Tapi nenek moyang kalian gak menceritakan asal-usul manusia itu gitu. Kenapa bisa bertemu di situ, di desa itu? Ada sejarahnya? Dia salah satu penyebar kebaikan. Oh gitu. Berasal dari Timur Tengah. Berasal dari Timur Tengah. Dari daerah timur berarti ya? Ya. Tapi ada di tengah gitu. Ya. Oh gitu. Terus? Banyak yang iri. Banyak yang tidak suka dengan ajaran-ajarannya. Terus? Tetapi akhirnya semua wilayah itu bisa dikendalikan dan bisa mulai menyebar ajarannya. Dan akhirnya banyak yang menuruti dan melakukannya dengan penuh keikhlasan. Akhirnya semua wilayah itu menjadi damai. Lalu datang penyusup yang mulai ingin menguasai tempat itu. Dari Dibantu manusia. oleh siluman naga. Oh iya ya. Dan akhirnya kami pun memperhatikannya dan ingin membantunya. Oleh sebab itu, sudah aku katakan, banyak pertempuran di antara kami. Itu kamu membantunya sebelum bertempur dengan dia atau gimana? Apa sesudah? Sebelum aku dikalahkan. Terus kenapa kamu bertempur? Kamu kan pernah ada niat membantunya. Karena aku diperingatkan. Oh Tapi gitu. Ya ya. tidak aku paham. dengarkan. Jadi kamu membela dia, menyemburkan api, Ya. terus dia memperingatkan jangan nyembur api, tapi kamu malah terus gitu. Ya. Oh ya, jadi terjadi perselisihan dalam satu tim. Oh gitu ya. Ya ya, paham saya. Dan pada akhirnya ada sebuah mustika. Mustika lagi ya, banyak mustika ya. Ya. Di bangsa siluman ular. Mustika apa itu? Mustika naga. Seperti apa warna bentuknya? Hitam. Hitam? Ya. Tetapi memancarkan warna biru. Oh hitam tapi cahayanya biru gitu. Ya. Terus kemana sekarang mustika itu? Ada. Oh ada. Dipegang siapa? Pegang pimpinan kami. Oh yang berambut Yang tadi ya? terpilih. Ya. Yang terpilih berambut tadi. Oh berarti itu nanti kalau ada yang berambut terpilih dia yang pegang gitu. Ya. Terus menerus gitu. Ya. Dan kami pun tidak bisa mengingkarinya. Tidak bisa menolaknya. Karena itu sudah ditentukan. Oh begitu. Itu rambutnya tumbuh dari kecil atau tadinya enggak? Dari lahir. Oh dari kecil sudah emang ada rambutnya. Berarti dirawat, dijaga baik-baik ya? Ya. Kami pun menghormatinya. Itu nanti pasti anak dari yang berambut lagi atau dari yang lain juga bisa? Dari yang lain juga bisa. Oh enggak mesti yang berambut nanti anaknya berambut lagi. Ya.
Oh, nggak mesti ya? Ya. Bisa saja dari kamu Ya. tiba-tiba anaknya berambut gitu. Oh, kan bangsa kamu banyak, emang nggak berambut semua ya? Tidak. Oh, unik ya. Berarti hanya satu, berarti Hanya yang penerusnya. terpilih jadi penerus. Berarti kalau penerus ini masih ada, dia nggak keluar gitu? Enggak. Oh, kalau penerus ini udah ini waktunya diganti, berarti baru ada gitu. Kalau sudah muncul gantinya, Dia menghilang. ya, Oh, begitu terus. ya, Oh, ya soalnya kan bangsa kalian kan banyak. Tapi anak-anaknya nggak gitu semua ya. ya. Hanya naga terpilih Unik juga ya berarti ya. yang jadi pemimpin Iya ya. dan mewarisi mustika itu. Ya berarti kalau yang pewarisnya udah ada, yang baru, kamu datang lagi di sini, ngapain? Nonton lagi dia. Sini. Ini lagi nonton lagi. Yang dulu di apa? Ingat nggak? Yang dulu di apa tuh? Yang mustika siluman ulat. Iya. Ya, ada videonya mustika siluman ulat. Ini lagi nongkrong lagi dia sini. Dia nggak takut sama kita, sama manusia nggak takut tuh. Ya, jarak sedekat ini nggak kabur dia. Oh gitu ya. Ya udah. Jadi unik ya. Berarti kalau masih ada penerusnya, kalau masih belum keluar penerusnya itu masih berjalan. Ya. Tapi kalau sudah nggak ini, baru kalau sudah keluar baru dia datang. Kalau sudah ada gantinya. Oh, baru dia hilang. Ya. Aduh, saya belepotan. Oh, soalnya unik ya. Padahal penduduk kamu kan banyak ya. Banyak. Tapi nggak melahirkan begitu semua ya. Tidak. Itu sekali melahirkan berapa ekor kalian? Bangsa kami sedikit. 9. 9. Ya. Oh gitu ya. Berbeda Oh 9, sekali melahirkan 9 katanya. dengan siluman naga lainnya yang bisa ribuan. Yang bisa ribuan. Ya. Kok bisa banyak banget? Bisa. Banyak ya, sekali beranaknya banyak. Sekali keluar beranak banyak banget. Berarti udah berapa banyak sekarang dari suku jenis kamu itu? Sudah tidak terhitung. Tapi yang dibikin unik hanya satu penerus ya dari sekian banyak, dan nggak mesti dari yang itu gitu. Yang berambut ini nggak mesti anaknya berambut. Nah, jadi secara acak ini luar biasa ya. Secara acak, tapi kan penduduknya banyak, tapi nggak semua mengeluarkan anak begitu. Tapi pasti ada terus. Pernah kosong nggak? Maksud kosong tuh nggak pernah ada penerus. Pernah. Oh pernah. Kenapa itu? Kok bisa begitu? Telat buat anaknya bagaimana? Tidak. Tidak. Karena menyalahi aturan. Aturan apa? Salah satu generasi kami ada yang melenceng, Melenceng gimana? yang berani mengawini dari siluman lain. Yang pada akhirnya dia tidak bisa kembali. Oh gitu. Sekian lama menantikan seorang pemimpin. Kami sangat kehilangan, sangat menderita. Tapi akhirnya ada juga. Dan pada akhirnya Kena kutukan berarti ya kalau manusia. muncul lagi. Oh gitu. Ya udah, terima kasih banyak informasinya ya. Salam buat semuanya di sana ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga sudah menjaga kami. Sudah ikut menjaga kami, menghalau, meminimalisir dari kejadian alam. Terima kasih ya. Terima kasih. Silakan jika mau kembali. Iya tahu.
Os. Oh, masih ada. Dah. Jadi luar biasa ya, subhanallah. Ternyata apa tuh? Mereka memperhatikan manusia karena memang ada tugas juga. Tapi selain ada tugas, mereka memang sudah punya itikat baik dari dulunya gitu. Punya itikat baik, membantu manusia yang pertama mengalahkannya itu. Nah, jadi sampai sekarang luar biasa ikut meminimalisir, menjaga laut batas itu ya. Jadi naga ini menjaga laut batas itu katanya, tapi nggak tahu, wallahu alam ya. Ikut meminimalisir ombak-ombak besar mungkin gitu. Ikut menahan ombak-ombak besar itu. Luar biasa. Harusnya kita manusia agak malu nih. Kenapa? Mereka aja menjaga, memperhatikan kita, kenapa kita sesama manusia nggak saling menjaga gitu. Nah, jadi kita harus malu nih sebagai manusia yang disebut makhluk yang paling sempurna. Harus malu dong, jangan kalah dengan bangsa seperti itu ya. Jangan saling menjahati, tetapi saling menjaga gitu ya. Terima kasih untuk di malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya untuk semuanya. Kembali yang ingin belajar jarak jauh, buka di Kang Muh Channel di YouTube, diketik Kang Muh Channel lalu ditekan. Nah, nanti keluar, dicari di situ, di videonya ada yang berjudul belajar jarak jauh. Nanti ada informasi di situ ya, silahkan. Untuk yang ingin mondok juga ada informasinya di situ, yang ingin belajar juga ya. Silahkan. Terima kasih untuk saudara semua yang sudah ikhlas membantu perjuangan kami semua. Semoga dengan adanya tempat pendidikan di sini, semoga bisa menciptakan generasi-generasi penerus yang berilmu, berakhlak, beradab, dan jernih pikiran dan hatinya ya. Karena sebanyak apapun ilmu, wawasan, pengetahuan, jika tidak dibarengi dengan pengendalian batin, maka akan sia-sia. Pengendalian batin itu sangat bermanfaat, karena pengendalian batin itu bisa mengikat ilmu wawasan dunia. Ilmu wawasan dunia itu ilmu yang terlihat. Wawasan apapun itu bentuknya yang terlihat dalam buku-buku atau dalam pelajaran apapun ya, selama bentuknya terlihat dan bisa dilihat oleh mata, itu berarti pelajaran lahir ya, itu wawasan lahir gitu, atau wawasan dunia yang terlihat. Nah, jika tidak diikat dengan batin, maka akan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena pasti akhlaknya, adabnya tidak akan terkontrol. Bahkan bisa jadi disalahgunakan. Disalahgunakan itu seperti berselimut di balik sesuatu. Bisa saja terjadi. Gitu, di zaman sekarang kan banyak manusia yang berselimutkan sesuatu ya. Gitu. Nah, jadi di sini semoga ada kebaikan ya. Untuk ke depannya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapa lagi? Hah? Oh, ada lagi mau pulang ya. Semoga itu aja ya, semoga bisa cepat selesai, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sudah membantu, terima kasih banyak saudara semuanya. Yang ingin silaturahmi mungkin nanti ya bisa dikondisikan kalau situasi kondisi ya. Mungkin setelah Ramadan bisa ya gitu. Terima kasih banyak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.